Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nopari dari Teknik Sipil Universitas Perjuangan Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan tindak terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda. Langsung saja ke pembahasannya. Generasi muda atau milenial merupakan kelompok yang rentan terpapar radikalisme. Kerentanan tersebut muncul seiring kedekatan generasi milenial dengan internet maupun media sosial, sehingga pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan sinergi dan terobosan guna mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Dan penyebaran radikalisme yang cenderung senyap ini dinilai sebuah pihak malah meresahkan. Sebelumnya, apa sih radikalisme dan terorisme itu? Radikalisme adalah suatu proses di mana orang meningkatkan motivasinya untuk menggunakan cara kekerasan melawan anggota di luar kelompoknya atau menarget simbol untuk mencapai perubahan sikap atau tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan salah satu bentuk atau aksi dari radikalisme. Selanjutnya yaitu proses dari radikalisme, yaitu terdapat 3 fase. Yang pertama fase sensitif, yang kedua fase anggota grup, dan yang ketiga fase aksi. Terorisme di Indonesia dari masa ke masa. Menurut teori sejarah dalam waktu terdapat 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Berkaitan dengan itu, teori sejarah mencakup teori spiral, teori kemajuan, dan teori siklus. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda. Seperti halnya mahasiswa yang merupakan agent of change, generasi muda menjadi pionir melawan radikalisme, juga harus aktif dalam kegiatan positif, aktif di organisasi kampus, bidang olahraga, dan lainnya, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme. Di samping itu juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya, agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana cara pencegahan tindak terorisme dan radikalisme di kalangan generasi muda. Yang pertama yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan karena pemikiran para generasi muda yang masih membara karena rasa keingintahuannya apabila terkait sesuatu yang baru, seperti sebuah pemahaman terhadap sesuatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan, sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama, sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Yang ketiga yaitu meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantara dengan rakyat, sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan memegang kendali pemerintah negara. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan.
seperti yang berbunyi pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus di Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima yaitu mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian dan yang akan dilakukan, baik oleh negara ataupun pemerintah, organisasi atau ormas maupun perorangan. Yang keenam yaitu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh yang dapat mengambil tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah harus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat dan bernegara yang penuh akan keberagamaan, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu dilakukan di samping mentaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara. Dengan demikian pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan negara. 8 yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang dapat dilakukan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan karena informasi yang didapatkan tidak selamanya benar harus diikuti. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Yang terakhir yaitu ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme. Namun kita harus mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagamaan. Jangan lupa juga untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tersebut. Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat bahkan negara. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Apabila mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang biasanya muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya,
Oleh karena itu, upaya pencegahan juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada para generasi muda yang merupakan ujung tombak penerus bangsa di masa depan. Sekian dari saya, semoga ilmu yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita